Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran matematika. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi pecahan. Oke, yang sebelumnya kita membahas tentang bilangan bulat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Seperti halnya di bilangan bulat, pecahan juga kalian udah belajar ya waktu di SD. Jadi, insya Allah mudah-mudahan kalian masih pada ingat. Oke? Nah, di pecahan itu dia punya bentuk umum. Biasanya identiknya kayak gimana sih yang namanya pecahan? Pecahan itu dia identiknya sama hal ada lambang pernya, gitu kan ya? Kalau kita ngomongin pecahan, berarti itu dia punya lambang per. Atau biasanya penulisannya bentuk umumnya A per B. Atau ada juga A banding B. Nah, itu artinya pecahan. Apa sih pecahan itu? Pecahan itu sama halnya kayak kita membandingkan gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada 4 potong kue. Kita masuk ke apa sih pecahan? Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Nah, ceritanya Roshid punya 4 kue. Nah, 4 potong kue ya. Nah, 4 potong kue ini akan dibagi-bagi. Yang satunya ini untuk Rara. Nah, yang 3-nya ini untuk Andi, misalkan. Nah, berarti berapa bagian Rara? Gitu. Rara cuma kebagian satu potong roti, gitu kan ya? Rara dia hanya kebagian satu potong roti. Dari keseluruhannya berapa roti sih yang Roshid punya? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti Rara ini kebagiannya 1/4 atau 1 berbanding 4 gitu. Nah, kalau Andi, berarti Andi itu berapa? Andi kebagian 3 potong kue, berarti jadi Andi itu 3/4. Kenapa 3? Karena Andi kebagiannya 3. Kenapa 4? Karena total keseluruhannya adalah 4. Tuh, jadi kalau udah ngomongin pecahan, pasti dia identik sama lambang per atau titik 2. Itu berbanding. Nah, di pecahan itu ada yang namanya penyebut dan pembilang. Kita ganti dulu warnanya. Nah, yang mana yang penyebut, yang mana yang pembilang? Nah, yang atas itu dia disebutnya adalah pembilang. Yang bawah itu disebutnya adalah penyebut. Gitu. Jadi ingat, di sini penyebutnya berarti berapa kalau ini? Penyebutnya 4. Pembilangnya berarti berapa? Pembilangnya 3. Gitu ya. Jadi untuk pembilang itu adanya di atas dan untuk penyebut itu adanya di bawah. Nah, untuk pecahan itu juga tertera dalam Al-Qur'an ya, ada surat An-Nisa ayat 11 tentang perhitungan pembagian hak waris. Nanti kalian bisa cek ya. Gitu. Jadi ingat untuk pecahan itu dia punya lambang per atau titik 2 atau bagi. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, pecahan dia punya beberapa macam. Yang pertama itu ada pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan terakhir ada pecahan persen. Ada juga pecahan per mil, cuman kalau per mil kita nggak bahas lebih lanjut. Oke? Nah, pecahan biasa tuh kayak gimana sih? Ini kalian sering banget ketemu. Semua pecahan ini kalian udah ketemu waktu SD. Jadi kalau pecahan biasa itu yang kayak tadi 3/4. Nah, itu pecahan biasa. Artinya ada penyebut dan pembilang. Kalau dulu anak-anak SD bilangnya kalau pecahan biasa berarti anak-anaknya aja. Nah, gitu. Kalau pecahan campuran itu ada ibunya, ada ibu dan anak. Apa sih maksudnya? Nah, kayak gini contohnya. 1/3/4. Itu artinya pecahan campuran. Dia ada anaknya, dia ada ibunya gitu. Atau ada pecahan biasa dan juga ada bilangan bulatnya gitu. Oke? Jadi kalau pecahan biasa dia anaknya doang atau pecahan A per B. Kalau pecahan campuran dia punya bilangan bulatnya atau punya ibunya di depan. Nah, pecahan desimal kayak gimana? Desimal itu berarti identik sama koma-koma ya. 3,5. Berapa lagi? 2,10.
7 misalkan, dan seterusnya. Jadi yang namanya desimal itu identik sama koma-koma. Kalau tadi pecahan identik sama per ya, lambang per. Gitu. Nah kalau persen kayak gimana? Kalau persen dia ada lambang kayak gini ya. Nah 3%. Kalau kalian nih yang perempuan suka belanja atau laki-laki yang suka belanja suka ada diskon baju 5%. Nah itu lambang persen ya. Nah, persen itu artinya per berapa sih? Persen itu artinya per 100. Artinya kalau 3% ini dia sama aja kayak 3/100. Kalau 2,5% berarti sama aja kayak 2,5/100. Oke? Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas ya tentang macam-macam pecahan ini. Oke? Nah, di sini ada pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Pecahan senilai itu artinya pecahan yang kalau kita sederhanakan itu besarannya sama, nilainya sama. Nah, sekarang kita lihat. Kita punya 4 potong. Yang diarsir itu hanya 1. Berarti berapa yang diarsirnya? Berapa kalau kita bikin pecahan berapa per berapa nih yang diarsirnya? Berarti 1 per keseluruhannya ada 4. Itu kan ya? Nah, dia juga senilai sama yang di bawah. Kenapa bisa? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, penyebutnya per 8. Yang diarsirnya ada 2. Nah, emangnya 1/4 sama 2/8 sama? Sama. Kenapa bisa? Kita ganti dulu warnanya. Nah, kenapa dia bisa senilai? Kalau mereka kita bagi 2, kita sama-sama bagi, kita perkecil, mereka berdua sama-sama bisa dibagi 2 kan ya? Nah, artinya 2 bagi 2 itu 1. 8 bagi 2, 4. 1/4. Sama? Itu artinya senilai. Dia juga senilai. Nih, coba kita cek. Ada berapa nih total keseluruhannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya. Oke, per 12. Terus yang atasnya ada 3. Nah, 3/12 ini kalau kita sederhanain juga sama. Kalau tadi 2 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2. Kalau 3 sama 12 itu mereka sama-sama bisa dibagi 3 ya. Kita bagi 3. Dia juga bagi 3. Oke, berarti berapa nih hasilnya? 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Oke. Sama ya? Dan yang terakhir, nah ini pun sama. Ini total keseluruhannya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 24. Oke, penyebutnya per 24. Yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6/24. Kira-kira mereka berdua sama-sama bisa dibagi berapa ya? Kalau kita lihat, FPB dari mereka berdua adalah 6 ya. Mereka berdua sama-sama bisa dibagi 6. Kita bagi 6. 6 bagi 6, 1. 24 bagi 6, 4. Oke, sama-sama 1/4. Oke? Gampang ya untuk pecahan senilai atau menyederhanakan pecahan aja. Nah, dia pun sama. Ini 1/2 berarti ya, karena yang diarsir 1 dari total keseluruhannya 2. Yang ini tadi 2/4. Kalau kita sederhanain berarti mereka berdua sama-sama dibagi 2 ya. Tadi kita udah itu bagi 2, dia bagi 2 berarti jadi 1/2. Oke, sama. Terus yang terakhir ini ada 4/8. Kalau kita sederhanain berarti mereka berdua sama-sama kita bisa bagi sama 4 ya. Kita bagi sama 4. Dia juga bagi sama 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Oke, sama. Itu artinya senilai. Jadi kalau kita perkecil, sederhanakan akan sama nilainya. Nah, lalu gimana nih kalau sekarang angkanya besar, kita harus perkecil, harus sederhanakan. Contohnya misalkan 12/20. Tugasnya kita sederhanakan. Sederhanakan. Berarti harus gimana? Sama kayak tadi. Kita cari dulu FPB-nya. Kan sebelumnya kita udah bahas ya FPB ya. Jadi kalian bisa
ketik lagi materi FEB-nya. Nah, mereka berdua ini sama-sama bisa dibagi 2. Boleh. Oke, kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2, 6. 20 bagi 2, 10. Masih bisa diperkecil lagi ya. Kita bagi dulu. Ini kita cari yang paling gampang, cara tergampang dulu nih. Kalau kalian masih bingung tentang FEB. 6 sama 10 sama-sama bisa dibagi 2, gitu kan ya? 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Oke, berarti 12 per 20 itu sama dengan 3 per 5. Ini kalau kita pembagiannya dibagi 2, bagi 3 tanpa mencari FEB. Nah, kalau kita menggunakan FEB, berarti kita cari dulu FEB-nya berapa. Setelah kita mencari, ternyata yang 12 per 20 ini dia mempunyai FEB-nya 4. Berarti kita bisa bagi mereka berdua dengan 4. 20 bagi 4. Nah, 12 bagi 4, 3. 20 bagi 4, 5. Oke, selesai. Sama ya? Oke. Lanjut soal berikutnya. Coba satu nomor lagi. Kalau 65 per 75. Oke. Kita menggunakan FEB saja. Coba kita review dikit ya mengenai FEB ini. Khawatir ada yang masih bingung. FEB dari 65 dan 75. Kita menggunakan cara sisir atau cara petak sawah, ada yang bilang sama aja. Kita bagi mereka berdua, kita bagi sama berapa nih kira-kira? Bagi sama 3. Oke. 65 kita bagi 3 nggak bisa ya, tetap 65. Terus 75 kita bagi 3 jadi 25. Lingkarin jangan. Kenapa? Karena 65-nya nggak bisa dibagi 3. Terus 65 sama 25 sama-sama bisa dibagi 5 ya. Oke, 65 kita bagi 5 berarti jadi sisanya berapa nih? 65 kita bagi 5, 13. 25 kita bagi 5, 5. Lingkarin? Iya. Kenapa? Karena mereka berdua bisa dibagi sama 5. Kira-kira ada lagi nggak nih? 13 sama 5 FEB-nya? Gak ada ya. Berarti 65 ini bisa kita bagi 5 ya. Mereka berdua sama-sama kita bagi 5. Oke. Kita ganti dulu warnanya. Berarti 65 dibagi 5 itu sama dengan 13. 75 dibagi 5 itu sama dengan 17. Sorry, kok 17? 15. Jadi untuk 65 per 75 kalau kita sederhanakan jadi 13 per 15. Oke, mudah ya. Jadi ingat, kalau udah ngomongin pecahan berarti tugas yang pertama kalian adalah FEB dan KPK. Itu yang harus kalian pertama kali kuasain dulu. Oke. Nah, selanjutnya insya Allah pasti akan lebih mudah. Oke, materi untuk kali ini tentang apa tadi? Apa itu pecahan? Terus pecahan senilai menyederhanakan. Selesai ya. Tetap semangat, jangan lupa dibaca lagi catatannya, bukunya. Latihannya juga coba kalian kerjain. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.